setelah anak-anak istirahat, jadi nggak ada yang ngerencokin. Bun, selamat ketemu kembali dengan Queen Bakery. Kali ini Bun, saya akan berbagi resep bagaimana caranya membuat roti empuk enak tanpa bahan-bahan tambahan kimia. Rasanya tidak kalah enaknya dengan bread yang ada di mall-mall. Ya, roti kali ini saya gunakan metode Yudani. Nah, untuk saat ini saya siapkan dulu Yudani yang sudah saya istirahatkan di suhu dingin kulkas selama 12 jam. Tapi minimal 6 jam sudah bisa digunakan. Next nanti akan saya coba saya contohkan gimana bikinnya, tapi saat ini saya siapkan dulu ya Bun ya, karena kebetulan kemarin saya siapkan tadi pagi saya siapkan untuk dipakai malam hari gitu. Nah, bahan Yudani ini gampang banget bikinnya, kayak bikin bubur sumsum gitu loh Bun, tapi tidak dimasak. Jadi ini untuk 500 gram tepung terigu protein tinggi, saya gunakan Yudaninya dari 125 gram tepung protein tinggi yang saya campur dengan air mendidih sebanyak 100 gram. Bunda aduk aja sampai mengental, sampai tercampur rata. Nanti dia akan membentuk seperti ini. Nah, Bunda masukkan ke dalam bungkus dalam plastik wrapping. Gitu. Setelah bungkus rapat, Bunda simpan di kulkas suhu chiller aja, di chillernya aja. Nah, setelah 6 jam Bunda udah bisa gunakan. Oke, keluar dari kulkas bisa langsung digunakan tanpa harus menunggu suhu ruangan. Oke, nah bahan roti yang selanjutnya adalah terigu 500 gram. Ini terigu 500 gram sudah saya campur dengan gula 2,5 sendok makan, atau kalau misalnya Bunda mau timbang itu sekitar 45 gram. Kemudian saya akan tambahkan susu UHT. Biasanya saya gunakan Domil karena memang lebih suka itu ya, karena menurut saya itu lebih terasa milky dan lebih kental gitu. Tapi oke, merek lain juga sesuai dengan yang biasa Bunda gunakan. Teman-teman, susu UHT-nya boleh dalam kondisi dingin sebanyak 390 gram. Saya pakai gram ya Bun. Ini saya pakai gram, bukan pakai mililiter. 390 gram. Oke, 390 ya teman-teman ya. Selanjutnya campurkan kuning telur. Kuning telur itu kalau misalnya besar kita pakai 1, tapi berhubung telur saya itu kecil rasanya tuh nggak nyampe 23 gram. Jadi biar lebih pas, saya tambahkan kuning telurnya sebanyak 23 gram. Makan lagi ya. Berarti 3 gram ya. Kalau gede sih cukup 1 ya Bun. Tapi karena ini kecil, kayaknya sih tadi nggak sampai 2 juga sih. 1 lebih sedikit gitu ya. Oke, sayang ya. Kemudian ini saya campur dengan nanti ya. Nah, ini perisa susu ya Bun, supaya harum aja. Tapi kalau nggak ada ini boleh di skip, atau mau diganti dengan vanilla juga nggak apa-apa. Tapi lebih suka kalau misalnya roti itu kan bau susu tuh kayaknya gimana gitu ya. Walaupun kita menggunakan UHT, tapi kan bau susunya itu nggak naik gitu loh.
Kita cukup gunakan setengah sendok teh aja ya bun, setengah sendok teh. Ini 1 sendok makan, ini setengah sendok makan, ini 1 sendok teh, setengah sendok teh, ini seperempat gitu, setengah sendok teh aja cukup. Masukin sini aja biar sama-sama larut. Harum pun. Kemudian garam dan margarin nanti saya masukin belakangan aja setelah ini tercampur rata, karena fungsi dari garam itu untuk membuat adonan ini lebih cepat elastis gitu. Oke, jadi sini terigu sudah 500 gram, 2,5 sendok makan gula atau sekitar 45 gram, terus kuning telur 1 biji atau sekitar 23 gram. Kemudian di sini susu UHT-nya 390 gram ditambah susu tadi ya. Terus saya tambahkan dengan pasta susu. Raginya sudah saya masukin di sini. Oke, sekarang kita mulai mencampur. Saya gunakan Oxon yang standing yang cukup. Ini wattnya nggak begitu gede. Jadi untuk untuk kita di rumah itu insya Allah lebih aman lah kalau misalnya konsumsi listrik di rumah tidak terlalu besar. Oke, ini saya campur perlahan. Pakai kecepatan rendah aja dulu supaya mereka tercampur rata. Kemudian masukkan susunya sedikit. Kita naikin kecepatannya biar dia tercampur. Masukin udane yang tadi ya bun, biar tidak menggumpal. Kita bagi-bagi aja, kita masukinnya dikit-dikit karena udah lama jadi gini. It's okay ya, masukin ya bun. Udah keburu, harusnya tadi dimasukin barengan tadi ya. Harum loh bun. Biar dia nggak menggumpal. Kalau misalnya kita masukin jadi satu gitu kan, adonannya lebih berat nih, jadi khawatirnya menggumpal dan akan lama muternya gitu, mixnya. Angkat ya. Videonya agak lama ya bun, saya mau liatin, memang nggak saya cepetin, saya mau liatin gimana gudang campurnya. Ini juga saya baru ini tahu metode Udane ini gitu, dan ternyata ingredient di dalamnya itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti ini. Kalau misalnya roti-roti di mall itu bun, kenapa kelihatannya putih mulus gitu ya, pori-porinya halus banget gitu, terus tinggi, dan kalau kita biarkan beberapa hari di rumah itu masih empuk aja. Nah itu mereka menambahkan conditioner, mereka menambahkan pemutih gitu loh, bukan hanya baju, bukan hanya rambut yang butuh conditioner itu. Ternyata roti juga mereka buatnya seperti itu. Nah kan kebayang ya bun, kalau ngasih anak-anak kita dengan bahan-bahan yang seperti itu, banyak kimianya gitu loh. Nah jadi kita bisa buat sendiri. Ternyata nggak sebegitu susah kok bun, tidak seperti yang kita bayangkan. Lo kayaknya bikin roti tuh gimana banget gitu ya. Ternyata bahannya gampang, terus murah meriah. Kalau bunda nggak punya mixer, bisa diulen pakai tangan. Nanti sekali waktu saya akan share ke bunda, ke teman-teman semua,
yang tidak menggunakan mixer gitu. Tapi ya namanya saya tuh kalau ngulenin yang cuma 200 gram terigu aja kok ya lebih enakan pakai mixer gitu biar cepet sih sebetulnya, biar nggak capek juga sih. Tapi nggak, nanti akan saya share karena ini 500 gram lumayan juga berat ya bun ya, jadi ya maklum ya bun, saya mesti pakai mixer dulu karena juga sudah malam. Lumayan 500 gram ini kalau jadikan roti nanti ya butuh waktu juga lah. Oke, kita lanjut ya. Perlahan-lahan naik ke speednya. Kita nggak butuh waktu lama untuk dia menjadi setengah kalis karena kita harus masukin mentega dan garam. Sebentar aja. Ini paling 3 menitan lah untuk campur rata. Sampai setengah kali saja ya bun. Nanti udah mentega sama margarinnya sudah masuk dan garam, baru kita bisa sampai hidupnya atau kalis. Tuh kan bu, berat kan ya? Ini saya masukin seperempat garam, kemudian 2 sendok makan margarin. Saya pakai butter supaya harum aja. Ini butter, pakai mentega juga oke, nggak apa-apa. Butter ya, biar harum, biar lembut gitu. Oke, kita lanjut di itu ya, kita lanjut mixer sampai adonannya kalis window pan. Kira-kira sekitar 15 menitan tuh sudah kalis ya. Lanjut ya Bon. Dia ngaduknya itu sambil ngaduk kita masih bisa ngerjain yang lain.
adonannya sudah kalis, kita matikan. Kayaknya sudah. Harusnya saat ditarik tidak apa. Ini kelihatannya sih lembut ya Bun, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita kasih biar nggak lengket di tangan. Tangan kita kasih minyak. Kita tes ya. Tuh. Cakep ya adonannya ya. Window pan ya. Nah, window pan itu adalah saat ditarik dia transparan, terus tidak putus. Tapi kalau udah window pan begitu, hasil roti kita pori-porinya akan kecil, empuk gitu, dan tidak kering. Ini kita setelah dia kalis begini, kita rounding sebentar, terus kita proofing, kita istirahatkan dulu adonannya. Kita istirahatkan kurang lebih 30 sampai 60 menit. Nah, bikin roti itu Bun, bahannya mudah, murah, tapi harus sedikit sabar karena banyak proses proofing, istirahatkan, resting dulu, di rounding, dibulut-bulutin gitu. Tapi saya pikir tidak begitu lama dibanding membuat cookies. Cookies itu bikinnya kecil-kecil gitu kan, dibakar lagi ya lama. Nah, ini kita keluarkan dulu dari sudah saya siapkan meja kerja yang sudah diberi minyak supaya tidak lengket. Nah, sebelum di roasting, sebelum di proofing, kita rounding dulu. Rounding itu kita bulet-buletin. Kayak lengket ya Bun ya, adonannya lengket, tapi nanti insya Allah hasilnya bagus. Saya juga kemarin waktu pertama kali coba, saya pikir adonannya salah, tapi ternyata ya memang begini. Nanti saat dia di proofing, 2 kali proofing ya, itu akan elastis, lembut gitu, nggak akan keras. Insya Allah jadi, insya Allah anti gagal. Kalau Bunda nggak berani nyobain untuk setengah kilo terigu, coba setengah resep aja dulu. Cuman ya itu karena dia menurut hemat saya, kalau misalnya dia ini prosesnya kan suka lama ya, mesti proofing sekian menit gitu kan, nanti resting lagi gitu. Daripada bikin sedikit tapi menghabiskan waktu lama, lebih baik ya sekalian banyak. Nah, ini bukan hanya untuk satu jenis roti yang saya bikin biasanya, saya langsung bikin beberapa jenis gitu. Bisa langsung roti tawar, roti sobek, roti sisir gitu. Jadi sekalian dikerjain gitu loh. Ini kita rounding, kita proofing ini supaya adonannya mengembang 2 kali lipat dari ini gitu. Tapi tidak boleh over proofing juga. Kalau misalnya kelamaan didiamkan, nanti rongganya pori-pori semakin gede. Segala sesuatu yang over yang berlebihan memang nggak bagus ya Bun. Oke, cara rounding dulu. Saya kan otodidak Bun, nggak pernah belajar secara teori gitu ya. Nah, suka ngeliatin tuh baker di waktu saya masih kerja dulu ya, mereka kok ngebulutin itu kok ini ya, gimana caranya gitu. Nah, ini ya, kelihatan nggak Bun ya? Nah, ini rounding tuh diginiin tuh, dibulet-buletin. Jadi maksudnya agar permukaannya itu licin gitu. Nah, kan nggak licin nih, nggak semuanya kan. Ini kelihatannya lembut, lengket, tapi enggak. Jangan dikasih terigu lagi ya Bun, nanti adonannya malah, rotinya nanti malah jadi keset, jadi nggak kayak di mall deh. Nah, gini Bun, dibuder-buderin gini lah. Nah, kan bagian ini kan
Kalau misalnya adonannya kecil kan kita bisa buletin tangannya begini ya bun ya. Nah karena ini gede, gunakan 12 tangan. Nah sambil begini. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah expert dalam perbaikan itu ya, nggak aneh lah saya pemula banget gitu. Saya juga nyobain roti baru-baru ini sih bun, karena saya pikir bikin roti itu ribet, saya pikir gitu loh, bikin roti itu emas susah gitu. Ternyata setelah berhasil 1 kali ketagihan deh, dan karena hasilnya itu nggak jauh beda dengan bakery terkenal itu ya, asik juga ya kalau kita bikin sendiri. Dan yang pasti ingredientnya, bahan-bahannya itu terjamin gitu. Oke, tarik. Nah gitu sepertinya, iya. Oke bun, nah udah gini, wadah saya cukup nggak ya? Udah cukup ya. Nah ini saya pindahin ke wadah sini. Oke, saya dikasih itu, saya kasih apa namanya, kasih minyak. Di atasnya saya kasih butter supaya nanti saat dia mengembang itu nggak kering gitu. Seininya aja sih bun di atasnya. Saat dia mengembang kan jadi nggak lengket ke pinggir-pinggirnya, terus nggak kering gitu. Nah ini saya tutup dengan, bisa ditutup dengan serbet besi atau dengan plastik wrapping. Plastik wrapping aja. Ini kelihatan saat kita ada yang bertambah volumenya menjadi 2 kali lipat, kelihatan gitu. Kalau cuaca dingin, di tempat udah dingin cuacanya mungkin bisa 1 jam ya bun. Tapi kalau misalnya cuaca panas 30 menit oke, sudah bisa, volumenya udah naik 2 kali lipat. Oke, ini kita proofing sebentar 30-60 menit. Sementara kita tunggu itu, saya siapkan peralatan lain untuk topping dan lain-lain. Oke bun, setelah ini saya proofingnya 1 jam ya bun, karena kondisi sekarang lagi hujan, jadi adonannya lama baru naiknya gitu. Oke, 1 jam sudah. Saya balurin tangan pakai minyak dulu. Tangan saya bersih ya bun, udah dicuci, udah diberi minyak. Sekarang balik ya, kempeskan. Ini kan ada anginnya ya, kita kempeskan supaya tidak berongga. Bun, spatula ini enak loh makanya bun, silikon, jadi tuh lihat, keangkat semuanya. Biasa racun Shopee bun, nanti saya bagi linknya di itu ya, linknya di description. Jadi satu setnya itu macam-macam bun pilihannya. Ada yang 4, ada yang 3, ada juga yang satuan. Ini favorit banget saya pakai ini, bersih bun. Nah nggak banyak adonan yang kebuang. Saya pakai buat numis juga, buat masak serbaguna. Terus ya bun, saya poteskan dulu, buang anginnya dulu di sini. Meja kerjanya jangan lupa dikasih minyak, nggak perlu ditambahin. Ini adonannya lembut tapi nggak perlu ditambahin tepung, karena kalau ditambah tepung dia akan keset kasar gitu loh. Oke.
ditimbang dulu ya Bun, berapa beratnya biar nanti ngebaginya tuh gampang, biar bagi rata gedenya sama gitu. 500 500 gram tepung terigu protein tinggi ditambah dengan Udane 125 gram, hasilnya 1,2 kilo sekian. 1,2 kilo ya, banyak. Ini memang sekalian bikin banyak gitu, banyak macam. Kalau masing-masing kita bagi menjadi 50 kan lumayan. Bun, ini kita timbang, kita buletin masing-masing 55 sampai 60. Oke, 55 segini ya tuh. Segini cukup ya. Ini biar lengket, kita kasih minyak dulu. Bagi masing-masing adonan 55 sampai 60. Ini dibubutin. Ini adonan bisa kita bikin berbagai macam jenis roti dengan sekali adon. Kita bisa banyak, bisa isi coklat, keju, kan pisang. Kalau misalnya teman-teman mau kasih pisangnya itu pisangnya matang, kemudian sebelumnya itu kita roasting atau bakar dulu di atas teflon dengan sedikit mentega, jadi dia nggak dalam keadaan mentah, karena kita akan ngebakar roti ini nggak lama, paling 10-12 menit gitu. Jadi kalau misalnya mentah, khawatirnya nggak matang. Kadang kan ada yang asem gitu ya, pisangnya itu kalau misalnya nggak matang. Kita ya Bun, kita timbang dulu ya. Ini sudah kita timbang ya Bun, yang ini 55 untuk roti, yang ini saya untuk roti sisir sekitar 25, satu bulatan 25, ini ada berapa gitu, udah cukup. Oke, yang ini saya untuk bikin roti 2, 4, 6, 10. Ini buat roti sosis, dan sosis saya punya, ini ada 8. Satu biji saya bagi 2, kemudian kita keras belah sedikit supaya dia saat mengembang nggak pecah. Ini saya rounding ya Bun. Cara rounding bisa gini, bisa begini, atau bisa gini nih, lihat ya, ini diputer tapi agak ditekan, ini lebih cepat. Kameraku gerak sampai permukaannya. Nah gitu. Kita sisihkan dulu ya Bun. Nah kita bulat-bulatkan semua. Usahakan lebih cepat kita ini agar tidak overproofing. Kalau dia overproofing juga bagus, jadi pori-porinya akan besar. Kalau bahasa punya kompong, nggak apa-apa sih kalau misalnya suka gitu ya. Tapi kayaknya tampilannya kurang. Kita lanjut ya Bun. Ini udah kembang, sudah kita bulat-bulatkan, terus kita isi. Nah yang ini saya biarkan kosong bulat karena mau saya kasih abon di atasnya. Nah sebelum dikasih abon, kita kasih topping mayones dan susu kental manis. Perbandingannya 1:1. Jadi kalau udah matang nanti roti abonnya kita kasih dulu, baru di atas dikasih abon. Tapi setelah matang. Oke, ini biasa.
beberapa udah saya kerjain biar nggak lama, biar cepat. Karena setelah kita isi ini akan kita testing lagi sekitar 30 menitan. Setelah itu baru kita bakar. Ini mau saya isi apa ya, sosis. Nah ini favorit nih karena rasanya kan dohnya itu agak manis, terus dikasih apa, sosis itu dikasih ada saus rasa asam manis, jadi kayak pizza rasanya. Nah ini gini aja, terus supaya sosisnya nggak lari, tengahnya saya belah untuk nyimpen sosisnya biar ada di tengah gitu. Lanjut pun yang ini isinya misis. Nah kita tutup ke sini, terus ini kita potong-potong. Bun bikin sesukanya aja ya, bentuknya mau gimana, mau dikepang, mau diikat tengah. Nah ini kayak ball bread. Ini saya masukin dapat yang kecil, terus kita putar. Gitu jadinya. Kebayang ya Bu ya? Teman-teman bisa kreasiin deh sukanya gimana. Berhubung anak saya itu pada cewek semua, bahkan untuk ini aja mereka request bentuknya gimana. Gitu deh ya. Ini saya isi keju. Keju itu saya kepang aja deh, membedakan. Dua lengkap. Panjangnya baru ini. Ini isi keju dengan model dikepang kayak rambut. Boleh keju parut, boleh keju yang diparut, boleh yang melted, kita potong-potong aja, atau pakai yang oles spread juga bisa, jadinya lumer digigit. Sama aja kita begini juga, tolong deh. Nah, sininya dibagi 12, bagi 4 dulu. Nah, ini bagi 3. Kepang rambut bisa kan ya Bun? Nah, kiri kanan. Ini enak aja sebagai tahu deh. Kiri kanan. Sama kita bisa posisinya sama. Nah, gini. Oke. Sekira-kiranya aja ya Bun yang bisa nanti di rollingnya begitu. Kalau panjang dipanjangin. Ini karena lembut ya adonannya, jadi itu deh. Kelihatan ya Bun ya? Kesini kayak kepang rambut, menguci rambut. Gak rapi-rapi banget sih, tapi not bad lah. Yang kiri ke tengah,
yang kanan ke kanan, balas lagi. Nah, gitu. Itu nggak sih? Kelihatan ya? Jauhan ya kameranya ya. Oke, dibenerin ya. Terakhir, kanan ke kiri, kiri ke kanan, ke tengah, kanan, kiri, tengah. Udah, kepangannya jadi 4. Sudah, terus kita gulung. Nah, ini kan ada yang sompel tadi, ketutup kok. Nah, gitu. Nah, kira-kira yang tadi saya bilang, kepangannya sampai ke sini nih. Nah, gitu loh, Bu. Ini mau di apa namanya? Dibikin bulat bisa, lurus juga bisa. Saya pakai yang lurus aja ya. Dia nggak rancu sama si apa namanya si bisis. Oke. Nah, ini kita diemin dulu, testing lagi sekitar 40 menitan deh, supaya dia kalau udah 40 menitan kita resting lagi itu siap dibakar. Ini nggak ada hasilnya. Ini agak dijarak aja supaya apa namanya mengembangnya sempurna. Gitu, ada ruang buat dia membesarkan diri. Nah, sudah. Sekarang aku mau, ini kan belum selesai nih, belum dikasih topping. Nah, kalau ini ditopping langsung baru dibakar. Tapi kalau yang ini sementara saya mesti bagi sini dulu aja ya, tapi dalam keadaan mati buat yang hangat, gitu ya. Ini saya kasih saus tomat bisa. Kebetulan ini saya kasih saus bolognese biar berasanya kayak pizza gitu. Bikinin aja. Itu nggak keluar ya. Nyangkut dagingnya. Mengganggu kecepatan bekerja. Atau disiksa. Ini anak-anak pasti doyan, Bu. Doyan banget. Kalau bisa tiap hari makan pizza. Gak sesulit yang kita bayangkan, Bu. Nanti kalau udah sekali bikin berhasil, besokannya pasti nagih. Gitu. Terus kita kasih mayones. Mayones di sela-selanya boleh, zigzag aja. Ya. Yes, thank you. Masih kelihatan cakep lah ya, Bu? Kelihatan lah ya. Ini kegedean motongnya. Kelihatan ya, Bu ya? Setelah ini kasih sedikit keju, terus oregano ditaburin.
selesai. Oh, sedikit keju. Di sini lagi hujan, Bung, jadi suaranya nggak begitu jelas. Yang kedengaran adalah suara kodok. Saya ditemani dengan suara kodok. Oke, terakhir saya kasih mana oregano saya ya? Oregano. Oke. Kasih oregano. Ini khas loh rasanya kan? Nggak ada ini, nggak berasa pizza. Tumpahnya banyak. Enak sih, tapi kalau kebanyakan juga mau juga ya. Oke, selesai yang ini saya resting dulu ya. Saya simpan di ini deh, di oven yang dalam keadaan mati. Nanti kalau udah mau dipanasin, makanya kita keluarin lagi ya. Ini banyak ya yang sosis ya, karena favorit. Ini tuh isi keju, jadi di atasnya ntar aja ngasihnya kalau udah dikasih. Nah, terakhir saya mau, udah overproofing tuh. Saya mau ngerjain ini nih, roti sobek. Kerja saya kotor deh. Tadinya mau dibikin ini roti apa namanya, roti sisir. Yain aja ya, roti sisir aja ya. Oke. Ini roti sisir itu kita ini. Isi apa? Keju. Oke, isi keju. Sisir itu diginiin aja. Nah, gitu. Kita tumpuk. Si keju. Ini ada berapa sih? 2, 4, 6, 8, 10. Berarti keju 5, coklat 5. Ini beratnya 25 gram. Bun pastikan ini karena ini roti sisir itu hasilnya kan begini ya, mempuk gitu ya. Pastikan setiap layernya itu beratnya sama, jadi saat dia mateng nggak jauh beda gitu tebelnya. Nggak timbang kayak kemarin saya tuh ngeluber kemana-mana. Hasilnya rasa memang enak, tapi hasilnya kurang cakep. Makanan itu kan Bun bukan hanya enak di perut ya Bun, di mata juga harus enak lihatnya ya. Itu deh.
Nah ini yang coklat. Saya timpa gini Bun. Nah, gitu. Kurang lebihnya begitu. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan ya? Tanya gini Bun. Nah, keju, coklat, keju. Kita bikin coklat lagi ya. Duh, aku takut overflowing nih. Banyak ya. Harusnya tadi kalau misalnya adonan kita banyak yang belum keburu ngerjainnya, biar nggak overflowing, masukin ke kulkas. Jadi dia menghambat berkembang ininya, raginya. Gitu. Tadi keasikan ngisi jadinya lupa deh. Oke, ini kelarin sampai selesai, kita tumpuk ya. Bun, kita lanjut ya. Tadi udah selesai kita cetak semua. Ini saya diamkan sekitar 40 menitan sembari dipanaskan ovennya. Kita pakai 170 panasnya, api atas bawah selama 20 menit. Nanti di 10 menit terakhir itu kita pakai api bawah aja. Kita masukin ya. Pakai rak tengah aja biar seimbang, balance. Kita tunggu 20 menit matang, kita lihat hasilnya. Sementara ini yang sosis dulu, yang lainnya nanti dibakar, kan belum begitu kembang ya. Sambil menunggu sosisnya matang, ini kan sudah mengembang nih. Nah, sebelum masuk saya akan kasih ini susu UHT dicampur dengan kuning telur yang sisa tadi itu. Jadi kan kita butuhnya cuma 1,5 ya. Nah, ada sisa. Nah, ini kita oleskan di atasnya supaya warnanya itu nanti akan bagus, cakep. Kan putih aja. Nah, ini kan untuk abon ya, jadi nggak ada isinya. Ini isi apa ya, misis. Nah, setelah diminum baru saya kasih misis di atasnya untuk mempermudah nanti yang makan. Katakan lagi, ini si keju kepang. Si kepangnya. Yang keju. Yang misis. Yang sosis tadi nggak saya kasih ini karena udah keburu, di atasnya ada keju. Sudah merata. Ini dikasih sesaat sebelum kita masukin ke oven ya, biar nggak begitu mengembang. Oke, sekarang saya mau kasih nggak di semuanya karena biar kelihatan itu motifnya.
nggak kelihatannya ini begitu. Ini yang pas di sambungannya itu loh. Itu aja. Oke, sebentar. Kasih ini dulu. Keju ya bun. Ini keju aku kasih di sela-selanya aja deh, yang nggak ada kepangannya. Nggak kelihatan dong kepangannya ya. Oke, kita masukin. Ini aku kasih ini aja deh. Kayak ban aja ya. Oke. Oke, kita dinginkan dulu. Masukin di rak tengah aja. Suhunya dari 175. Ini api atas bawah 20 menit. Kita tunggu ini matang. Ini kloter terakhir bakarnya karena ini dia roti sisirnya udah mulai ngambang. Ngantri bakar, diikat dulu. Lumayan dia bisa berkembang biak. Setelah dingin, roti ini dingin, nanti baru saya coba buka ya. Masih panas, nggak berani disobek. Ops. Panas. Tunggu agak dingin ya, baru saya potekin. Tapi lumayan cakep deh, kayak di bread T titik K ya. Nanti ya kalau udah dingin saya sobek. Teman, ini udah matang. Tinggal kloter terakhir, roti sisir dan keju. Nah, ini sosisnya udah jadi ya, udah hangat, udah berani saya lihatkan. Ya deh, kelihatan nggak ya seratnya ya? Cukup ya. Nah, ini, saya petek lagi ya. Ini suhu 175, dibakar dengan api atas bawah selama 20 menit. Lembut bun. Oke, tanpa kimia, tanpa obat-obatan, tetap empuk, tetap enak. Nah, ini yang tadi nggak ada isinya, ini tadi kan saya kasih isi abon. Kalau dia di oven juga, abonnya jadi garing. Nah, ini bagian atasnya dikasih mayones dan susu kental manis. Perbandingannya 1:1. Ini bisa dibelah dulu, bisa di atasnya aja.
Jadi kayaknya saya kalau misalnya dibelah itu kayaknya yang panjang ya. Kali ini masih panas. Di tengah deh. Nah, ini kayak roti boy ya. Nanti saya coba kapan-kapan kita coba yang roti boy ya. Hai cantik, roti udah matang, mau nyobain ah? Gini aja, pastikan produk yang kita beli terdapat tanda kehalalannya. Jadi ini dimakan oleh anak-anak, seisi rumah, sekeluarga, insya Allah halal dan thayyiban. Nah, gini. Udah mirip kayak di itu ya, berat ting kan bu ya. Cobain ya. Kalau udah nyobain kemudian ada yang mau ditanyain, silahkan jangan ragu-ragu, tulis di komen. Atau buat teman-teman yang expert terus lihat cara saya yang otodidak ini terdapat kesalahan atau ada yang miss gitu, boleh deh sharing-sharing juga di komennya. Namanya juga otodidak ya. Jadi ya gitu, dengan berbekal makeup dan fashion ala kadernya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, jadi deh kenekatan itu roti abon. Terakhir menul-menul rotinya ya. Roti ini ngerjainnya itu nggak capek sebenarnya, tapi lebih banyak didemin, di proofing, di resting gitu. Jadi memang kerjaannya harus nyambi dengan pekerjaan lain biar nggak terlalu banyak menunggu itu kan membosankan ya mah ya. Sip. Aduh jatuh ke sini. Oke, kita nunggu kloter terakhir ya. Saya lupa nih, mau tunjukin rotinya tadi ya. Nggak sabar deh mau nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget. Ini berhubung anak-anak yang mau makan nggak suka pedes ya, kita yang dewasa ngalah deh, sambelnya belakangan. Bun, beneran deh, jangan gak dicoba ya bun. Komen kesalahannya di mana, seandainya bantet atau berhasil tapi titik. Nah, di komen ya. Kita nunggu foto terakhir sebentar lagi, sekitar 10 menit. Bun, semuanya sudah selesai, sudah mateng 3 kloter. Ini roti sisir, keju coklat, abon, roti isi coklat, nggak ada isinya. Ini isi keju, dan ini sudah saya pindah. Ini sudah saya pindahin. Isi sosis. Jadi dengan 500 gram terigu bisa menghasilkan sebanyak ini. Bisa bun hitung kalau misalnya harus beli di mall berapa. Anak-anak bisa puas makan sepuasnya hasil karya bunda di rumah.
Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Apabila sudah baik silahkan info ke saya apabila menemukan kesulitan ataupun kendala. Terima kasih Bung sudah ngikutin sharing resep roti Yudani hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Harapan saya hasil karya kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan semua keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy baking.